Najwa pasti senang aku mendapatkan sambutan yang baik dari perusahaan Tuan Tan. Najwa, aku sudah tidak sabar untuk memberitahukan perkembangan di sini. Karena keberhasilan ini akan kita rayakan di Jakarta. Assalamualaikum. Maaf Rehan, Ibu hanya ingin memberitahu kamu tentang kabar yang kurang menyenangkan. Kelakuan istri kamu semakin aneh dan sangat tidak terkendali. Karena itulah, Ibu terpaksa membawa Najwa ke rumah sakit jiwa. Harap maklum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam, Bu. Apa benar Najwa dibawa ke rumah sakit jiwa? Iya benar Rehan. Najwa tadi tiba-tiba mengamuk. Astagfirullahalazim. Bu, apa Najwa merasa melihat Priti lagi? Najwa berhalusinasi lagi. Tapi kali ini tindakannya sangat mengerikan. Sekarang katakan bagaimana keadaan Najwa? Apa yang terjadi padanya? Maafkan Ibu Rehan, tapi Ibu terpaksa berbuat begini. Tadi Najwa berlari keluar dari jendela. Katanya dia mau mengejar Priti. Lalu kenapa Ibu tidak menghentikannya? Kenapa Ibu tidak menjaganya? Bukankah Ibu bisa menghentikannya? Rehan, maafkan Ibu. Ibu terpaksa membawa Najwa ke rumah sakit jiwa. Soalnya Ibu sangat khawatir. Ibu takut kalau nanti Najwa akan semua orang. Tapi kamu jangan khawatir. Najwa sekarang sudah ditangani oleh seorang dokter ahli jiwa yang sangat ahli. Syukurlah. Setidaknya dia dapat perawatan dari dokter spesialis. Tapi maafkan Ibu Rehan. Ibu terpaksa harus mengatakan ini semua kepada kamu. Apa? Selain ini, apakah ada masalah yang lebih serius lagi? Katakan. Beberapa saat yang lalu, orang rumah sakit menelpon dan bilang kepada ibu bahwa Najwa telah diculik. Astagfirullahaladzim. Lalu siapa pelaku penculikannya? Setelah ibu selidiki, ibu pikir penculiknya pasti Aldi. Aldi? Tidak, Bu. Tidak mungkin kalau Aldi. Bagaimana mungkin Aldi melakukannya? Tidak, aku tidak percaya. Itulah Rehan. Kalau sudah menyangkut soal cinta, cinta bisa menghancurkan persahabatan. Halo, Rehan? Maaf, Tuan Tan. Saya harus kembali ke Jakarta secepat mungkin. Ada apa Pak Rehan? Mengapa Anda harus pulang ke Jakarta terburu-buru seperti ini? Sebenarnya istri saya sedang sakit. Ibu saya menghubungi saya dan katanya keadaannya semakin parah. Baiklah, saya mengerti keadaan Anda. Nanti kita akan atur ulang jadwal kita. Tapi ingat, proyek ini harus terlaksana dan saya sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Sampai jumpa lagi, Tuan Tan. Kamu nggak tahu, Zain, betapa aku sangat kehilangan kamu. Biarpun kamu jauh, aku tetap cinta sama kamu, Zain. Hei. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Kamu tahu kan aku selalu ada buat kamu. Makasih ya, Dion, atas simpati kamu. Kamu tahu kan, aku orangnya kuat. Tapi kalau aku udah mikirin Zain tuh aku lemah banget, Dion. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Anita. Cepat atau lambat, dia pasti akan kembali ke pelukan kamu.
Ya, tapi aku harus nunggu sampai kapan? Semua orang pernah mengalami kehilangan. Seperti sekarang kamu kehilangan Zain. Dan aku kehilangan pekerjaan aku. Sampai aku hampir bangkrut. Makanya aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa lagi sih? Memang belum cukup ya aku bantu kamu? Kemarin aku udah berhasil ambil infonya Zain. Dan gara-gara itu aku kehilangan dia. Anita, kita itu sama. Dan kita ditakdirkan untuk saling membantu. Maksud kamu? Jadi, gini Anita. Zain kan udah nggak ada lagi di sini. Jadi proyek-proyek aku dan dia nggak mungkin bisa direalisasikan lagi. Sedangkan aku udah ngasih kamu 2 miliar. Terus? Kamu tahu sendiri kan kalau aku udah bangkrut. Jadi aku mau minta tolong sama kamu supaya 2 miliarnya itu kita bagi 2. Jadi kamu bersimpati sama aku itu cuma buat itu doang? Kamu pengen aku balikin 2 miliar itu? Kamu jangan mimpi ya. Uang itu udah jadi milik aku. Sekarang kamu keluar dari sini. Nggak kayak gitu, Anita. Lu keluar Anita, dari Anita. kamar aku. Anita, tunggu dulu. Kamu licik banget sih. Keluar, Anita. keluar, pergi. Dion, gimana? Jangan bilang kalau kamu gagal merayu Anita untuk mendapatkan uang itu lagi. Kamu mesti ingat, semua perhiasan Mami masih ada di Pegadaian, Dion. Jangankan mengembalikannya. Aku minta bagi 2 aja dia nggak mau. Dia malah usir aku dari kamarnya. Percuma aja aku rayu-rayu dia, Mi. Anita keterlaluan. Kita yang bawa dia ke rumah ini. Tapi sekarang dia udah mulai menjago. Rasa dia lebih dari kita. Perempuan matre ini makin lama makin pintar. Kamu tenang aja, Dion. Gak perlu emosi. Dia cuma sendiri. Tapi kita berdua. Dan Mami yakin dia gak akan sanggup melawan kita. Gak mungkin, Dion. Yang penting sekarang kamu tenang. Ya. Najwa, kenapa kamu ingin datang ke tempat ini? Bukankah lebih baik kalau kamu kembali ke tempat orang tuamu? Tolong pikirkan itu. Zain, percayalah. Saat ini cuma tempat ini satu-satunya yang paling aman buat aku. Lagi pula aku kenal baik dengan keluarga Pak Ahmad. Baiklah, kalau itu memang keyakinanmu. Biar aku mengantarmu menemui Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zen. Mbak Najwa, Bang Zen. Saya nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Dan saya juga sama sekali nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Maafkan aku Najwa, tapi sebaiknya kamu ceritakan yang sebenarnya. Beritahu pada mereka kalau ibu mertuamu adalah orang jahat. Zain, tapi aku nggak bisa membuka aib keluarga aku sendiri. Ini bukan aib yang harus ditutupi. Pak Ahmad, ibu mertuanya mencoba memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa karena dia tidak mau anaknya menikah dengan Najwa. Dan dia mencoba untuk memisahkan mereka. Astagfirullahalazim. Kasihan sekali Mbak Najwa. Saya benar-benar minta maaf kalau kehadiran saya di sini jadi merepotkan Pak Ahmad dan juga Ibu. Pak Ahmad, kalau tidak merepotkan, aku ingin minta Pak Ahmad untuk menjaga Najwa selama beberapa waktu. Bisakah Bapak melakukannya? Kami tidak keberatan, Mbak. Sampai kapanpun kami terima di rumah kami. Dan kebetulan rumah kami ada di belakang masjid ini, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Bu, terima kasih banyak sudah menerima saya. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga Pak Ahmad dan juga Ibu. Amin. Terima kasih ya Allah, akhirnya kamu selamat. Sekarang aku bisa pulang dan merasa tenang. Terima kasih banyak Zain, kamu udah membantu aku. Oh ya, Najwa, tolong besok kamu siapkan semua pakaian kamu. Akan kuambil dan akan kubawa, oke? Pakaian aku. Tapi untuk apa, Zain? Aku akan memberi mereka pelajaran. Astagfirullahalazim, Zain. Aku mohon, jangan balas dendam sama mereka, Zain. Kamu nggak perlu berbuat seperti itu. Karena mereka telah menyakiti kamu, Najwa.
Mereka harus merasakan penderitaan seperti yang kamu alami. Aku tidak bisa terima itu. Aku sudah memaafkan Bunda Priyanka dan juga Priti, Zain. Aku mohon tolong jangan sakiti mereka, jangan lakukan apapun sama mereka. Walau bagaimanapun mereka adalah orang yang disayangi oleh Rehan, terutama Bunda Priyanka. Kenapa kamu masih baik pada mereka, Najwa? Mereka terus menyakitimu dan mencoba memisahkanmu dari Rehan. Tapi kamu masih juga memaafkan mereka dan coba untuk membela mereka? Aku mohon tolong jangan ada sakit hati, Zain. Aku mohon sama kamu tolong hapuskan rasa dendam itu. Aku sudah ikhlas menerima semuanya. Bagaimana kamu bisa bersabar seperti ini padahal kamu sudah sangat tersakiti, Najwa? Masya Allah. Zain, kamu tentunya ingat apa yang dikatakan Rasulullah. Sesungguhnya jihad atau berperang di jalan Allah itu bukanlah orang yang mengangkat pedang, melainkan orang yang mampu menahan amarahnya dan menguasai emosinya. Baiklah, Najwa. Aku menghargai keputusanmu ini. Lakukanlah. Kalau begitu sekarang aku pergi ya. Assalamualaikum. Aku antar kamu. Zain, sekali lagi aku benar-benar berterima kasih sama kamu. Aku udah utang budi sama kamu, Zain. Najwa, kamu tidak berutang budi apapun padaku. Aku tidak berutang padamu dan kamu tidak berutang padaku. Aku hanya penasaran langkah apa selanjutnya yang akan kamu ambil dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Aku masih belum tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Aku juga belum bisa memutuskan apa aku akan kembali lagi ke rumah Rehan atau tidak. Sebenarnya, apa maksudmu, Najwa? Bukankah kalian berdua saling mencintai? Kalian akan hidup bahagia kalau kalian saling hidup berdampingan. Kamu tidak akan menyesal? Aku juga nggak tahu, Zain. Sampai aku tahu apakah Rehan bisa hidup tanpa aku atau tidak. Masya Allah. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Najwa? Kalau kamu seperti ini, maka kalian berdua akan bisa mengarah kepada perceraian. Aku tahu, Zain, tapi pernikahan aku adalah rahasia Allah. Aku nggak tahu apakah Allah menghendaki pernikahan ini untuk selamanya atau tidak. Jangan katakan itu, Najwa. Jangan katakan kalau kamu ingin bercerai. Itu tidak baik, Najwa. Tapi pernikahanku dengan Rehan sudah membuat banyak orang terluka, sih. Aku nggak mau dengan keberadaannya aku akan merusak hubungan antara Rehan dengan ibunya. Jadi kamu yakin dengan keputusanmu ini? Kamu ingin bercerai? Jadi Rehan memutuskan untuk pulang? Benar, Priti. Najwa menghilang dari rumah sakit dan Rehan memutuskan untuk segera pulang. Gawat, Priti. Rencana kita semuanya bisa berantakan. Rehan! Siapa itu yang datang? Rehan, buka pintunya! Ibu, itu Aldi. Gimana ini, Bu? Aldi tidak boleh tahu kalau aku ada di sini. Kamu harus segera sembunyi. Sembunyi! Priti, cepetan! Rehan! Rehan, buka pintunya! Aldi, percuma kamu teriak-teriak. Rehan gak ada di rumah. Saya nggak percaya. Panggil Rehan sekarang. Rehan, aku mau minta pertanggungjawaban kamu! Aldi, tenang dulu. Kamu harus tunggu penjelasan ibu. Apalagi yang berjelaskan. Sekarang saya tanya sama ibu. Kenapa ibu memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa? Apa ibu pikir Najwa itu gila? Lihat apa yang sudah ibu lakukan. Saya sekarang kehilangan Najwa. Setelah apa yang ibu lakukan terhadap Najwa, ibu masih menginginkan saya tenang. Ingat ibu, begitu saya tahu apa yang terjadi dengan Najwa, detik itu juga saya akan menyeret ibu dan membawa ke kantor polisi. Aldi, apa kamu tidak tahu bahwa pikiran Najwa sekarang sudah tidak waras? Najwa selalu merasa seperti melihat Priti. Padahal kami semua tidak pernah melihat siapa-siapa. Najwa itu berhalusinasi dan sekarang tambah parah. Tapi kami berusaha menutupinya dari semua orang karena kelakuan Najwa itu sangat memalukan. Ibu tidak bercanda dengan saya kan? Ibu bilang sendiri kalau Priti itu sudah meninggal. Iya benar, kamu benar Aldi. Priti memang sudah meninggal. Tapi Najwa itu selalu merasa seperti melihat Priti karena Najwa dihantui perasaan bersalah kepada Priti. Dan asal kamu tahu, di jalanan
Najwa selalu berteriak-teriak kepada orang, memanggil orang itu sebagai Priti. Coba kamu bayangkan bagaimana keadaan jiwa Najwa. Saya mau tanya sama ibu. Sekarang di mana Rehan? Rehan? Oh, Rehan sekarang lagi pergi ke Hong Kong. Itu artinya ibu tidak punya hak sama sekali menuduh Najwa itu hilang ingatan atau gila atau apapun itu. Dan ibu juga tidak punya hak untuk memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa tanpa seizin aku maupun Rehan. Apa ini cara ibu untuk menyingkirkan Najwa dari kehidupan aku dan juga Rehan? Iya. Hei Aldi, kamu tidak boleh menuduh ibu macam-macam. Ibu tahu, kamu ini tahu semuanya. Tapi kamu pura-pura tidak tahu untuk menutupi kebohongan kamu. Dan ibu juga yakin bahwa kamu sendiri yang telah Najwa. Oh, jadi ibu mau cari kambing hitam di sini. Ibu jangan macam-macam. Ini cara ibu untuk mencuci tangan kan? Padahal ibu tahu sendiri kalau itu semua ibu yang lakukan. Siapa itu di dalam? Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan ibu menyembunyikan Najwa di dalam. Kamu bisa periksa sendiri bahwa di dalam tidak ada siapa-siapa. Saya mau lihat sendiri. Tolong kasih saya jalan. Saya tidak mau melakukan acara kekerasan.